Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wiguna dengan NPM 221100033. Saya dari kelas 1A jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis, yaitu tentang perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama, ada perusahaan Google. Google merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang sangat memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. Sekarang ada faktor keberhasilan Google. Faktor keberhasilan perusahaan Google adalah dengan menerapkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama ada mengacu kepada kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang kedua, melakukan proses rekrutmen kepada setiap karyawan yang mau masuk. Yang ketiga, fasilitas karyawan. Strategi ini sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan strategi yang digunakan oleh perusahaan Google ini akan membuat perusahaan makin maju dan makin berkembang. Yang kedua, ada perusahaan Facebook. Facebook adalah perusahaan internet multinasional asal Amerika Serikat yang mengoperasikan situs web jejaring sosial Facebook. Faktor keberhasilan Facebook. Perusahaan yang kini memiliki jumlah 17.000 orang ini dinilai memiliki manajemen HR yang baik. Meski bisnis Facebook kian meluas, manajemen perusahaan dinilai berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook juga dikenal haus akan inovasi dan memiliki manajemen yang jelas terkait perekrutan sumber daya manusia karyawan baru. Sama seperti halnya perusahaan Google tadi, perusahaan Facebook sangat fokus di dalam sumber daya manusia. Yang ketiga ada perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup. Faktor keberhasilan Coca-Cola, yang pertama ada budaya kerja yang disiplin. Yang kedua ada manajemen sumber daya yang baik dan terstruktur. Yang keempat ada PT Indofood. PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dengan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Faktor keberhasilan PT Indofood yang pertama ada meningkatkan mutu produk dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada meningkatkan teknologi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas. Yang kelima ada PT Gudang Garam. PT Perusahaan Pokok Cap Gudang Garam Tbk adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok di Indonesia. Kunci kesuksesan yang dimiliki oleh perusahaan ini diantaranya adalah filosofi berupa catur dharma. Hal yang harus diperhatikan dari perusahaan ini yaitu sukses karena kerjasama dengan orang lain. Maka dari itu, hal ini membuat perusahaan selalu berusaha untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Baik itu tadi perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen. Sekarang ada perusahaan-perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama ada Nokia. Nokia adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Faktor kegagalan Nokia adalah di saat seiring perkembangan yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras, sehingga dipastikan dengan bermunculannya para pesaing, Nokia dianggap ketinggalan zaman. Hal ini disebabkan karena keengganan Nokia untuk berinovasi, sehingga tidak mampu memuaskan konsumen. Yang kedua ada Yahoo. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sunny Valley, California, Amerika Serikat. Faktor kegagalan mereka karena telah meremehkan peluang untuk memasukkan mesin pencarian dan lebih memilih hanya berfokus pada menjadi perusahaan terbesar di bidang media, sehingga Yahoo melewatkan beberapa peluang yang seharusnya bisa memajukan perusahaan. Akibatnya, Yahoo kalah saing dengan Google yang kini sudah menjadi perusahaan raksasa yang terus melakukan inovasi dan kreasi dalam bidang data dan teknologi. Yang ketiga ada BlackBerry. BlackBerry Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Research in Motion Limited, adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada yang dikenal sebagai pengembang produk telepon pintar dan tablet BlackBerry.
Faktor kegagalannya karena BlackBerry tidak mau beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang mulai memilih desain layar sentuh untuk produk yang dikeluarkan. Hasilnya, BlackBerry kalah saing dan bisa dibilang terlambat saat akan mulai beradaptasi. Sama halnya dengan tadi perusahaan Nokia dan Yahoo. Perusahaan BlackBerry ini terlambat atau tidak mau beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang saat ini dibutuhkan oleh para konsumen. Keempat ada Eastman Kodak. Eastman Kodak Company adalah sebuah perusahaan asal Amerika yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Penyebab kebangkrutan Kodak yang pertama ada tidak mampu menghadapi persaingan dengan kemunculan produsen kamera digital. Yang kedua, tidak diikuti dengan inovasi secara berkala. Yang ketiga, pemegang saham hanya menginginkan manajer menciptakan profit atau keuntungan. Yang keempat, kurangnya mengembangkan dan memperbaiki teknologi produk. Yang kelima ada MySpace. MySpace adalah situs jejaring media sosial online terbesar di tahun 2000-an. Namun, mengapa platform sebesar MySpace menjadi tenggelam dan hampir tidak dapat dikenali oleh generasi sekarang ini? Faktor penyebabnya adalah yang pertama, tidak mengikuti perkembangan pengguna. Yang kedua, kurangnya inovasi. Yang ketiga, lari dari tujuan semula. Yang keempat, banyak iklan. Ya, itu tadi perusahaan-perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Sekarang ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan fungsi POAC. Yang pertama ada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. Adapun POAC perusahaan tersebut berjalan dengan yang pertama sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang. Masyarakat dapat tersentuh dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Adapun bidang-bidang fungsional yang bisa membuat bisnis mereka bersaing dengan pesaing bisnisnya, yaitu antara lain yang pertama ada strategi manajemen keuangan, yang kedua strategi manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek menerapkan fungsi POAC yang pertama yaitu planning. Planning utama pada PT Gojek adalah yang pertama mengidentifikasi visi dan misi, yang kedua mengidentifikasi target pemasaran, yang ketiga menentukan strategi organisasi. Yang kedua ada organizing. Dalam merumuskan organizing PT Gojek mempertimbangkan realita lingkungan, sumber daya. PT Gojek merumuskan strategi bisnis yaitu korporat, kompetitif, dan fungsional. Adapun struktur organizing pada PT Gojek yaitu yang pertama direktur utama. Tugasnya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Dan masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Yang kedua yaitu ada wakil direktur. Wakil direktur tugasnya yaitu membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Yang ketiga ada manajer IT. Manajer IT tugasnya yaitu mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam mempermudah pekerjaan dan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat ada manajer karyawan, front office, dan pemasaran. Tugasnya yaitu melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office. Yang kelima ada manajer akuntansi. Manajer akuntansi tugasnya yaitu mengkoordinasi perencanaan anggaran, mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, mengkoordinasi pelaksanaan audit, dan masih banyak lainnya. Yang keenam ada manajer ojek. Tugasnya yaitu membuat kelompok-kelompok tukang ojek, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketujuh ada karyawan. Karyawan itu terbagi dari 3. Yang pertama ada bidang programming. Tugasnya yaitu melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming.
bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang kedua ada di bidang web. Tugasnya yaitu melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Gojek. Yang ketiga yaitu ada bidang front office atau administrasi dan pemasaran. Tugasnya yaitu melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer front office dan administrasi, dan juga bertanggung jawab kepada atasannya. Yang ketiga ada actuating. Setelah strategi dirumuskan, maka PT Gojek mengimplementasikan semua strategi tersebut. Yang pertama, Gojek menciptakan GoRide, yaitu layanan antar jemput orang. Kedua ada GoFood, layanan antar makanan dan belanjaan. Dan yang ketiga ada GoPay, layanan dompet digital. Yang kelima ada GoGift, layanan donasi digital. Yang kelima ada GoGames, GoPlay, dan GoTik, yaitu layanan streaming dan hiburan. Yang selanjutnya yaitu ada controlling, program pada PT Gojek. Yang pertama ada goal. Goalnya yaitu memberikan dampak sosial melalui teknologi. Strateginya menciptakan layanan platform di aplikasi yang on demand sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. PT Gojek menerapkan dua taktik. Yang pertama ada market development dan juga product development. Yang ketiga ada perusahaan mandiri. Perusahaan mandiri menerapkan strategi POAC. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organisasi atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau directing, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Yang keempat ada perusahaan Pizza Hut. Perusahaan Pizza Hut menerapkan fungsi POAC. Yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat ada controlling. Yang terakhir ada PT Aqua. PT Aqua menerapkan strategi fungsi POAC. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.